Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan Universitas Gadjah Mada terkait keterbukaan informasi ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Selain menolak banding UGM, Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp648.500 kepada pihak UGM. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PT UN Jakarta menegaskan hak masyarakat untuk mengetahui riwayat pendidikan pejabat negara, mengalahkan klaim kerahasiaan data pribadi. Hakim menolak dalih UGM yang mempermasalahkan batas waktu permohonan informasi serta alasan perlindungan data pribadi. UGM kini wajib menyerahkan dan membuka seluruh dokumen akademik Joko Widodo ke publik. Tempel nama pejabat, NIP dan tapi tidak. Sidang pra-peradilan Roy Suryo Jilid 3 kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kali ini Roy Suryo menghadirkan ahli pidana terkait permohonan atas ganti rugi penangkapannya. Sidang pra-peradilan Jilid 3 tersangka kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yaitu Roy Suryo, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat pagi. Roy Suryo kali ini mengajukan pra-peradilan dengan menggugat Polda Metro Jaya untuk mengganti rugi sebesar Rp206 juta. Rincian gugatan yaitu ganti rugi material senilai Rp106 juta dan ganti rugi imaterial senilai Rp100 juta. Dalam agenda sidang hari ini, Roy menghadirkan ahli pidana yaitu Didit Wijayanto Wijaya. Menurutnya, Didit akan memberikan pandangan terkait kesesuaian permohonan ganti rugi dengan ketentuan dalam KUHP. Pergantian atau soal misalnya ganti rugi itu apakah berkesesuaian dengan KUHP yang baru ya gitu, karena KUHP yang baru kalau saya tidak salah di pasal 173 itu ada ya gitu, dan nanti beliau akan menerangkan di pasal 1 juga ayatnya berapa, kemudian apakah yang kita mohonkan itu sesuai atau tidak, itu yang akan kita pertanyakan. Sebelumnya pada sidang pra-peradilan pertama, Hakim Tunggal I Ketut Darpawan mengabulkan sebagian permohonan Roy Suryo. Sidang menyatakan bahwa penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dirinya tidak sah. Sementara sidang pra-peradilan kedua yang menggugat penetapan tersangka ditolak Hakim. Bawaslu baca ini nggak? Iya, yang mulia. Anda baca ini? Memastikan bahwa memang yang SKCK itu milik yang... Anda tahu nggak, kami di Mahkamah Konstitusi ini ribuan perkara itu dibaca dengan detail loh. Masa kerjaan Anda yang ditugaskan permanen seperti itu hanya sekedar scroll kayak begitu saja? Sampai Gibran naik, itu yang kami utamakan. Gibran jangan naik dan dinasti Jokowi harus hancur. Oligarki hitam harus kita hancurkan, Pak. Ini tanggal 11 nanti akan menyatakan sikap terhadap keadaan negara saat ini. Itu yang akan kami hancurkan, Pak. Kami akan serang, Pak. Akan apa, Pak? Kami serang, kami hancurkan. Kami tidak rela Indonesia dipimpin oleh dinasti Jokowi. Caranya gimana, Pak? Secara konstitusional lah. Usut tentang ijazahnya dia salah satunya. Kami gugat secara konstitusional. Kami tidak rela dia jadi pemimpin kami. Malu-malu kan, Pak? Ini merupakan kejahatan luar biasa. Kasus ini jangan dianggap remeh. Saya ketemu dengan Jimli, Profesor Jimli, kemudian di sana ada Pak Mahfud MD dan beberapa perwira tinggi Polri. Kemudian Pak Jimli itu mengarahkan untuk RJ. Saya menolak dan saya katakan bahwa ini merupakan kejahatan luar biasa. Tidak ada RJ. Saya katakan begitu. Karena dengan lolosnya Pak Jokowi memimpin negara, rakyat Indonesia berjumlah 280 juta, dipimpin dengan seorang presiden yang sangat amat diduga menggunakan ijazah palsu. Dan kemudian banyak persoalan-persoalan negara termasuk hutang negara, korupsi dan sebagainya, ya, kekayaan negara kita yang diambil oleh negara-negara asing, mendiamkan itu, masuknya negara asing, ya, mempermudah negara-negara asing untuk mengambil begitu saja kekayaan kita. Inilah saya katakan kejahatan luar biasa. Jadi jangan dianggap
Iya, teman-teman kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah melihat sebuah cuplikan video yang cukup menarik dalam polemik perkara ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang terus bergulir. Kita melihat bagaimana keputusan pengadilan yang menangani perkara kasus ijazah mantan Jokowi ini yang cukup tegas. Kita melihat bahwa ada komitmen hakim untuk menegakkan keadilan terkait dengan ijazah Jokowi yang selama ini menjadi kisru di tengah-tengah masyarakat. Ya, jadi artinya bahwa ada hal terbaru dalam pengungkapan kasus ijazah yang selama ini sepertinya misterius, dan bahkan para tersangka pun masih belum dilakukan penanganan yang secara intens, ya. Bahkan Roy Suryo dan timnya, ya, tim kuasa hukumnya pun masih belum dijatuhin hukuman karena memang, ya, tuduhan yang dituduhkan terhadap ijazah mantan Presiden Joko Widodo, yaitu ijazah, masih belum terbukti apakah tuduhan itu benar atau tidak. Ya, jadi teman-teman, bahwa memang ini tidak mengherankan lagi ya kalau selama ini kasus ijazah ini sepertinya tarik ulur begitu ya, karena memang yang jelas ijazah ini adalah sesuatu hal yang harus dibuktikan yang menurut dari para tersangka, karena memang mereka menilai bahwa ini harus dibongkar secara terus-menerus, ya, secara terbuka maksud saya, supaya di kemudian hari tidak ada lagi kegaduhan terkait dengan ijazah tersebut. Nah, jadi teman-teman, bahwa yang dikatakan di sini bahwa penegakan hukum sudah jadi termul dan bodoh termuap parco. Ya, jadi artinya bahwa kalau penegakan hukum tidak bisa melakukan keadilan, tidak bisa mengungkapkan kasus ini dengan secara jelas terang benerang, teman-teman, itu artinya bahwa kasus ini tidak bisa diungkap, ya, secara terbuka di hadapan publik kalau dari penegakan hukumnya tidak bisa menegakkan keadilan. Bahkan termul banyak yang sudah putar arah bahwa, ya, bahkan seret aja biar jadi bebek lumpuh dan secepat hakim memutuskan, jangan bertele-tele. Artinya bahwa ketika hakim hanya, ya, maksud saya, kalau hakimnya memutuskan hanya bertele-tele, ya, menunggu dan menunggu persidangan berikutnya tanpa ada pembuktian ijazah secara terbuka, tentu hal ini tidak akan selesai, teman-teman. Ya, kemudian bahwa sudah lama aparat penegakan hukum Seret dan Mulyono dan UGM, ya, bela orang yang salah. Ya, sekalipun kita melihat bahwa memang, ya, dalam pernyataan UGM Rektor Ova Amelia menyampaikan bahwa, ya, benar mantan Presiden Joko Widodo, ya, adalah alumni dari Fakultas Kehutanan. Tapi kita melihat para tersangka, teman-teman, ya, mereka butuh kepastian ijazah asli dari mantan presiden. Sekalipun UGM sudah mengklarifikasi, ya, bahwa Jokowi itu adalah alumni dari Fakultas Kehutanan, teman-teman, dan para tersangka ini adalah butuh pembuktian yang secara jelas. Nah, artinya bahwa tidak ada tawar-menawar bagi mereka, ya, para tersangka ini, untuk memastikan ijazah mantan Presiden Joko Widodo untuk dibawa di pengadilan. Apakah memang ijazah itu benar-benar ada atau tidak? Karena memang kalau ini sudah bertahun-tahun, ya, ijazah itu masih disimpan oleh mantan Presiden Joko Widodo, bahkan masih dipegang oleh Pak Jokowi, ya. Nah, sementara informasinya bahwa ijazah tersebut telah disita oleh Polda Metro Jaya, kita nggak tahu mana yang benar, apakah yang disita itu asli atau palsu, teman-teman. Nah, kalau penegakan hukumnya sudah menyita hal ini, mestinya, ya, bisa dipastikan apakah itu asli atau palsu, teman-teman. Rakyat Indonesia sudah tidak bisa dibohongi lagi sama keluarga pembohong dan termolnya. Ya, pengacara Jokowi tidak profesional, terna Mulyono. Mana ada pencuri ngaku dasar orang biadab. Dan kita sebagai bangsa terhormat dirusak oleh seorang Jokowi dan kroninya.
Ya, jadi ini dikomentari oleh Koko ya. Oke, pengadilan rakyat jalanan laksanakan dan kalau tidak datang jemput paksa diceploskan langsung. Biasanya pembohong sampai ke turunannya. Ya, jadi teman-teman bahwa ketika sebagai terdakwa, sebagai tergugat dalam kasus ijazah ini, dikomentari oleh netizen menyatakan bahwa ini harus dijemput paksa. Pengadilan dalam hal ini harus bersikap tegas dalam mengungkapkan kasus ijazah ini, bahwa perlu ada ketegasan dari penegakan hukum jemput paksa supaya kegaduhan ini segera berakhir. Ya, kemudian bahwa semakin banyak rakyat Indonesia melakukan penelitian secara sukarela atau akan muncul RRT lain bermunculan mencari kebenaran, dan udah tangan benda kalau ketahuan palsu harus dihukum mati. Itu manusia jangan sampai lolos. Ya, jadi ketika ijazah itu ketahuan nantinya teman-teman asli apa atau palsu, tentu ini harus diusut sampai ke akar-akarnya. Karena kita melihat bahwa relawan-relawan seorang mantan Presiden Jokowi sudah mengakui bahwa itu asli. Yang mereka percaya bahwa ijazah Jokowi itu asli. Tapi ya banyak para tersangka juga ya meminta kepastian terkait dengan hal ini, apakah ijazah itu asli atau palsu. Ya, kemudian dikomentari oleh netizen, tunjukin ijazah sudah tapi belum. Ya, jadi artinya bahwa ketika ya relawan-relawan Jokowi ini ya menyatakan itu asli, ya mestinya ini harus ada pembuktian ya secara terbuka, secara transparan kepada publik. Itu saja teman-teman, bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda, sampai ketemu di postingan.